Bab ke-33, Batalkan, Blacklist. Majulah kalau kalian berdua juga ingin bernasib sama dengan bos kalian. Brian bahkan menantang dua orang pengawal Samuel untuk mengeroyok dia sekaligus. Tidak terlihat rasa takut sedikit pun pada raut wajah Brian. Brian berharap tantangannya tersebut diterima oleh kedua orang pengawal Samuel karena dia ingin mencoba sedikit keahlian yang diajarkan oleh Master Han, guru bela dirinya. Keahlian bela diri yang diajarkan oleh Master Han belum pernah sama sekali digunakan oleh Brian untuk bertarung karena Master Han selalu mengingatkan Brian agar tidak sembarangan menggunakan keahlian bela diri darinya. Saat melihat dua orang pengawal Samuel yang terlihat kekar dan ganas tersebut, tiba-tiba saja terbersit keinginan dari Brian untuk mencoba sedikit saja ilmu bela diri yang diajarkan oleh Master Han. Merasa diremehkan oleh Brian, kedua orang pengawal Samuel segera maju untuk menyerang Brian. Seorang pengawal segera melancarkan pukulan lurus dengan sangat cepat mengarah pada muka Brian. Brian diam saja melihat pukulan tersebut tanpa ada niat menghindar sama sekali. Saat pukulan hampir mengenai sasaran, tiba-tiba Brian mengulurkan tangannya dan dengan santai mencengkram kepalan tangan pengawal Samuel yang akan memukulnya. Jurus cengkeraman ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Master Han dan Brian baru dianggap lulus setelah Brian berlatih selama 3 tahun lebih hingga bisa meremukan batu hanya dengan cengkeraman tangannya tersebut. Untuk bisa menguasai jurus ini, Brian harus berlatih pernafasan dengan teknik tertentu. Dengan teknik khusus tersebut Brian bisa memusatkan tenaga yang sangat besar pada telapak tangannya. Pengawal Samuel hanya merasakan jika pukulannya hanya mengenai benda empuk, tetapi saat dia akan menarik tangannya, kepalan tangannya seperti menempel tidak mau lepas dari telapak tangan Brian. Dengan panik si pengawal berusaha sekuat tenaga menarik tangannya tetapi tetap tidak berhasil, bahkan dirasakannya sedikit demi sedikit kepalan tangannya mulai terasa linu karena dicengkeram oleh Brian. "Lei, lepaskan!" Teriak pengawal semakin panik saat dirasakannya cengkeraman Brian bertambah kuat sampai terdengar suara tulang patah. Suara gemeretak tulang jari yang mulai patah-patah bahkan terdengar oleh para petugas customer service sampai mereka berteriak ngeri dan ketakutan. Brian melepaskan cengkeraman tangannya setelah tidak terdengar lagi suara tulang patah. Pengawal Samuel langsung memegangi tangan kanannya yang jari-jarinya sudah bengkok-bengkok tidak karuan karena tulang jarinya sudah patah-patah sambil meringis menahan sakit. Pengawal itu tidak berani lagi menyerang Brian karena dia benar-benar takut dengan kekuatan cengkeraman tangan Brian yang seperti tidak lumrah manusia. Baru kali ini dia menemukan lawan yang sungguh mengerikan seperti Brian. Sementara pengawal yang satunya bahkan tidak berani bergerak saat mendengar suara tulang jari yang patah-patah. Nyalinya sudah langsung menciut. Dia langsung mengajak temannya pergi tanpa mempedulikan Samuel lagi. "Hei! Kalian mau kemana? Dasar sampah tidak berguna!" Dengan kalang kabut, Samuel memaki-maki kedua pengawalnya yang ngacir pergi meninggalkan dia begitu saja. Saat Samuel berteriak-teriak, 3 orang penjaga keamanan bank masuk ke dalam lobi. Saat melihat kondisi lobi yang berantakan, mereka merasa kecolongan. "Penjaga! Tangkap orang itu! Dialah yang telah membuat keributan dan mencelakai saya!" Merasa bahwa penjaga keamanan bank akan membantunya, Samuel berteriak dan menyuruh mereka menangkap Brian. Tetapi Samuel keliru jika bisa memerintah penjaga keamanan bank Royal tersebut. Seluruh penjaga keamanan hanya akan mengikuti perintah komandan mereka dan para petinggi bank. Di luar itu, para penjaga akan menganggap perintahnya sebagai angin lalu, meskipun perintah itu dari seorang anak pengusaha kaya raya seperti Samuel. Sebelum masuk tadi, ketiga penjaga berpapasan dengan 2 orang pengawal Samuel yang kabur dengan cepat. Dan mereka sudah bisa menduga siapa biang keributan di lobi bank tersebut. Para penjaga ini sudah paham dengan watak dari beberapa tuan muda yang sering datang ke bank Royal, termasuk Samuel. Ketiga orang penjaga tersebut tidak menanggapi teriakan Samuel dan bahkan salah seorang malah berjalan ke arah petugas customer service. Tampak penjaga keamanan berbincang serius dengan para gadis customer service yang tampak masih dicekam ketakutan. Saat penjaga selesai berbincang dengan petugas customer service, tiba-tiba muncul manajer bank Royal berjalan cepat ke arah Brian.
Maaf Tuan Watson, saya tidak tahu jika Tuan akan berkunjung hari ini. Sekali lagi maafkan saya. Ucap manajer dengan nafas memburu. Sebenarnya manajer bank tadi baru saja keluar dari toilet di ruang kerjanya dan secara tak sengaja melihat ke layar monitor tangkapan kamera CCTV di sekitar lobi dan area customer service. Manajer bank melihat ada keributan di area lobi dan secara tidak sengaja melihat wajah Brian yang tertangkap kamera CCTV. Wajah yang sama persis dengan foto yang dia terima beberapa hari yang lalu. Charles sudah memberitahu manajer bank tersebut jika sewaktu-waktu Brian Watson akan datang ke Bank Royal untuk aktivasi kartu hitam miliknya. "Anda siapa?" tanya Brian. "Saya Antonio, manajer Bank Royal cabang kota Rhode East ini, Tuan Watson. Saya mohon maaf tidak bisa mencegah keributan ini," jawab manajer bank yang bernama Antonio. Brian merasa heran karena manajer bank yang bernama Antonio ini seperti telah mengenalnya dengan baik dan begitu menghormatinya. Apa mungkin Charles sudah mengenalkan dia pada Antonio, pikir Brian. Sementara itu, Samuel yang sudah lama mengenal Antonio merasa tersinggung dengan tindakan Antonio yang sepertinya sengaja mengabaikan dirinya. Dia lebih sakit hati lagi saat Antonio bahkan menyapa Brian dengan penuh rasa hormat. "Tuan Antonio, apa maksud Anda mengabaikan saya? Perusahaan keluarga saya adalah salah satu nasabah terbesar Bank Royal ini," seru Samuel dengan nada emosi. Mendengar ucapan Samuel, manajer bank menoleh ke arah Samuel sambil berkata, "Terus jika Anda adalah nasabah terbesar, apakah Anda merasa berhak berbuat keributan di bank ini?" Tukas Antonio langsung menyindir perbuatan Samuel. "Dengan sengaja membuat keributan di sini, berarti Anda sama sekali tidak menghargai peraturan yang berlaku di bank ini. Kami tidak membutuhkan nasabah yang tidak menghargai aturan kami, dan sepertinya kami harus menolak pengajuan kredit dari perusahaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dan Bank Royal." Manajer bank melanjutkan kalimatnya yang langsung membuat Samuel ketakutan. "Bukan begitu Tuan Antonio, tolong jangan Anda batalkan persetujuan kredit yang kami ajukan. Saya sama sekali tidak bermaksud membuat keributan di sini. Orang itulah yang telah membuat saya emosi dan lepas kontrol," seru Samuel sambil berusaha melempar kesalahan pada Brian. "Jadi maksud Anda, Tuan Watson ini adalah musuh Anda? Begitu Tuan Samuel?" tanya Antonio memastikan. "Betul Tuan Antonio, makanya saat bertemu dia, saya langsung terpancing emosi, jadi Anda tidak bisa langsung menyalahkan saya karena membuat keributan di sini," kata Samuel. Samuel merasa sangat khawatir jika pengajuan kredit perusahaan mereka senilai 10 triliun dibatalkan oleh Antonio. Samuel memang baru saja menandatangani kontrak dengan Antonio terkait pencairan kredit yang diajukan oleh perusahaan keluarganya tersebut. "Kalau begitu masalahnya, sudah tidak ada alasan lagi Anda berada di sini Tuan Samuel. Silakan Anda pergi dan sampaikan pada Tuan Harrison, ayah Anda, bahwa kredit senilai 10 triliun telah ditolak dan kontrak perjanjian dibatalkan," ucap Antonio dengan suara tegas dan keras. "Apa?" Samuel berteriak keras mendengar kalimat yang baru saja diucapkan Antonio. "Anda tidak bisa berbuat sewenang-wenang seperti ini Tuan Antonio. Kami adalah nasabah lama yang sudah berkali-kali bekerja sama dengan bank kalian ini," seru Samuel. Wajah Samuel terlihat panik sekali, karena kredit senilai 10 triliun ini sangat dibutuhkan oleh papanya yang sedang mengerjakan proyek besar. Papa Samuel sudah berusaha sangat keras saat menegosiasikan kredit ini dengan alot selama lebih dari 6 bulan dan akhirnya disetujui bank. Tuan Harrison, Papa Samuel, sudah memperingatkan Samuel agar jangan sampai mengacaukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit tersebut. Samuel tidak bisa membayangkan hukuman yang akan dia terima dari papanya jika persetujuan kredit yang sudah diperoleh papanya dengan susah payah malah gagal karena ulahnya. Saking takutnya, Samuel sampai lupa dengan rasa sakit pada tulang kering kakinya yang patah gara-gara ditendang Brian. "Maaf Tuan Samuel, bukan kami tidak menghargai nasabah lama kami, tetapi karena kesalahan Anda hari ini terlalu fatal, maka persetujuan kredit Anda saya batalkan. Silakan Anda pergi. Mulai hari ini, perusahaan Anda masuk blacklist kami dan tidak bisa mengajukan kredit lagi selamanya."
Meski intonasi kalimat Antonio biasa saja, tetapi di telinga Samuel ucapan Antonio seperti petir di siang bolong. Tubuh Samuel gemetaran mendengar vonis yang dijatuhkan Antonio. Tidak hanya kredit 10 triliun dibatalkan, tetapi perusahaan keluarganya juga di blacklist oleh Antonio. Tuan Antonio, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Masa hanya masalah keributan seperti ini? Anda memasukkan perusahaan keluarga kami dalam daftar hitam Bankrol. Kami akan ganti rugi semua kerusakan dan juga kompensasi yang besar. Tolong jangan blacklist kami, Tuan Antonio. Samuel sama sekali tidak bisa menerima keputusan Antonio yang memblacklist perusahaan keluarga mereka hanya karena masalah keributan kecil ini. Samuel tidak tahu bahwa Antonio sama sekali tidak mempedulikan kerusakan lobi bank. Kesalahan utama Samuel yang membuat Antonio memutuskan untuk menolak kredit sekaligus memasukkan perusahaan keluarga Samuel dalam blacklist adalah karena Samuel memusuhi Brian. Bab ke-34. Semoga Anda puas, Tuan. Tuan Samuel, silahkan Anda pergi sebelum saya memerintahkan penjaga keamanan untuk menyeret Anda keluar. Kesabaran Antonio habis juga setelah Samuel tidak kunjung pergi dan terus membantahnya. Samuel mengibaskan tangannya saat seorang petugas keamanan bersiap memegang tangannya untuk membantunya berdiri. Tidak perlu. Saya bisa berdiri sendiri, seru Samuel. Tuan Antonio, saya sangat tidak terima dengan perlakuan Anda ini. Anda telah merendahkan kami, keluarga besar Hudson. Saya akan membalas ini semua, termasuk kamu. Dasar sampah! Sebelum beranjak pergi meninggalkan lobi Bankrol, Samuel mengeluarkan ancaman kepada Antonio dan bahkan masih sempat memaki Brian yang dia anggap sebagai penyebab kesialan yang menimpa dia hari ini. Samuel menyeret kakinya yang tiba-tiba saja kembali terasa sangat sakit dan berjalan tertatih keluar dari lobi bank menuju tempat parkir mobilnya. Mendengar umpatan dari mulut Samuel, Brian hanya menggelengkan kepalanya. Sepertinya pelajaran yang aku berikan pada Samuel hari ini masih kurang keras, batin Brian. Saat Brian sedang memikirkan perbuatannya pada Samuel, tiba-tiba terdengar suara berat dari manajer bank. Maaf atas ketidaknyamanan ini, Tuan Watson. Berkali-kali Brian mendengar Antonio meminta maaf kepadanya sampai membuat Brian merasa risih. Sudahlah Tuan Antonio, jangan terlalu merasa bersalah. Saya malah jadi merasa tidak nyaman. Keributan ini sama sekali bukan kesalahan Anda, ucap Brian untuk mencegah ungkapan maaf keluar lagi dari mulut Antonio. Ya, maaf Tuan Watson, terima kasih atas kemurahan hati Tuan, sahut Antonio dengan perasaan lega karena Brian tidak menyalahkan dirinya. Maaf Tuan, ini kartu Anda. Mohon maaf, kartu Anda masih belum bisa terbaca pada mesin edisi kami. Seorang petugas customer service mendekati Brian dengan takut-takut untuk mengembalikan kartu hitam milik Brian. Brian menerima kembali kartu hitam miliknya yang barusan dikembalikan oleh petugas customer service. Brian berpikir untuk menelpon Charles saja agar urusan aktivasi kartu miliknya segera beres ketika tiba-tiba dia mendengar suara Antonio yang membuatnya membatalkan niatnya untuk menghubungi Charles. Tuan Watson, untuk aktivasi kartu hitam khusus seperti milik Anda hanya bisa dilakukan dengan mesin khusus di ruangan saya. Antonio menambahkan penjelasan, menyambung kalimat dari petugas customer service. Antonio mengajak Brian menuju ruang kerjanya di lantai 3 gedung Bankrol. Brian kagum saat melihat sistem keamanan bank ini. Untuk masuk ke ruangan para petinggi bank harus melalui scan retina mata. Brian sama sekali tidak tahu jika kartu hitamnya tidak hanya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran secara umum, tetapi juga bisa digunakan untuk hal lain yang di luar dugaannya, tentunya setelah kartu hitam tersebut berhasil diaktifasi. Silakan duduk Tuan Watson, ujar Antonio saat mereka sudah berada di dalam ruang kerja untuk manajer bank. Antonio mengeluarkan mesin kecil yang jika dilihat sekilas mirip bentuknya dengan mesin edisi, pada umumnya hanya saja mesin kecil milik Antonio ini lebih canggih dan dibuat khusus, berbeda dengan mesin edisi biasa. Antonio memasukkan kartu hitam milik Brian ke dalam mesin khusus tersebut. Sesaat kemudian terdengar bunyi bip, yang menandakan kartu telah terbaca. Silakan masukkan password Anda Tuan Watson,
kata Antonio sambil menyodorkan mesin tersebut ke hadapan Brian. Brian segera memasukkan tanggal lahirnya secara lengkap seperti yang dikatakan oleh Charles bahwa password aktivasi untuk kartu hitamnya adalah tanggal lahir Brian. Selamat datang Tuan Brian Watson Alexander. Kartu Anda telah berhasil diaktifasi. Terdengar suara dari mesin khusus saat Brian berhasil memasukkan passwordnya dengan benar. Antonio segera mengambil kartu hitam berlogo naga milik Brian dan menyerahkannya pada si yang punya kartu. Tuan Watson, kartu ini bukan sekedar kartu pembayaran unlimited. Saat Anda membeli sesuatu semua tagihan akan langsung terhubung pada rekening Dragon Corp sehingga tidak ada batasan limit harian sama sekali. Ucap Antonio menjelaskan salah satu kegunaan kartu milik Brian. Dengan menunjukkan kartu ini, Anda juga bisa memasuki semua klub elit yang ada di kota ini secara gratis. Sebagai pemegang kartu ini berarti Anda sudah otomatis terdaftar sebagai anggota klub elit dengan level tertinggi. Kembali Antonio menjelaskan kelebihan kartu tersebut sesuai permintaan Charles. Charles ingin Brian mengetahui secara detail kegunaan kartu hitam miliknya. Kegunaan lainnya kartu hitam milik Anda adalah bisa mengakses semua ruangan di dalam gedung perkantoran Dragon Corp dan semua perusahaan di bawahnya, termasuk di dalam gedung Bankroll ini. Kata Antonio mengakhiri penjelasannya. Mengapa saya juga bisa mengakses semua ruangan di ban ini, Tuan Antonio? Apa hubungan antara Bankroll dengan Dragon Corp? Brian agak bingung dengan penjelasan Antonio bahwa dia juga bisa menggunakan kartu hitamnya untuk mengakses semua ruangan gedung Bankroll. Tolong jangan panggil saya dengan sebutan Tuan. Panggil saja saya Antonio Tuan Watson. Ujar Antonio. Mungkin Tuan Charles lupa memberitahu Anda jika pemilik saham terbesar Bankroll adalah Dragon Corp. Hampir 80% saham ban ini dimiliki oleh Dragon Corp yang berarti ban ini juga milik Anda Tuan Watson. Kata Antonio, menjawab kebingungan Brian. Oh, begitu rupanya. Brian sedikit terkejut mendengar bahwa ban swasta terbesar di kota Rhodes ini adalah milik Dragon Corp. Aku tahu sekarang mengapa kamu membatalkan kredit yang awalnya sudah disetujui untuk dikucurkan pada keluarga Samuel. Kamu bahkan memblacklist perusahaan mereka tanpa rasa kasihan sedikit pun, padahal sebenarnya kesalahan Samuel hanyalah kesalahan kecil karena cuma membuat keributan di ban. Kamu melakukan itu semua pasti karena aku. Ucap Brian. Analisa Anda sungguh tepat Tuan Watson, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena mengambil keputusan yang tergolong ekstrim tersebut. Saya bahkan berharap Tuan akan merasa puas dengan tindakan saya barusan. Antonio sedikit merasa khawatir jika keputusannya melakukan blacklist pada perusahaan keluarga Samuel tidak memuaskan Brian atau bahkan Brian akan menyalahkannya. Antonio sangat paham dengan tindakannya tersebut yang juga berarti bahwa Bankroll telah kehilangan satu nasabah besar yang sudah lama jadi partner kerja mereka. Tidak masalah Antonio, tindakan kamu sudah tepat. Aku memang ingin memberi pelajaran pada Samuel agar dia tidak gampang merendahkan orang lain. Dan ternyata tindakan tegas yang kamu lakukan tadi sepertinya lebih mengena pada Samuel. Sahut Brian. Oh ya Antonio, siapa presiden direktur bank ini? Bukankah seharusnya untuk urusan pencairan kredit dengan jumlah yang sangat besar, direktur yang menangani? Tanya Brian. Tuan Charles adalah direktur utama dari Royal Bank, Tuan Watson, tetapi untuk saat ini, karena alasan tertentu yang dirahasiakan oleh Tuan Charles, jabatan itu disembunyikan dari khalayak umum maupun para nasabah ban ini, Tuan Watson. Semua urusan perbankan diserahkan kepada saya meskipun semua transaksi harus atas persetujuan Tuan Charles. Terutama untuk penyaluran kredit dengan jumlah besar seperti yang Anda katakan tadi. Jawab Antonio. Rupanya Charles juga merangkap direktur utama Royal Bank selain sebagai wakil direktur di Dragon Corp. Gumam Brian. Saat Brian sedang berbincang dengan Antonio mengenai seluk-beluk perbankan di kota Rhodes dan juga operasional Bankroll secara lebih detail, tiba-tiba ponsel Brian berbunyi. Brian melihat nama Sarah di layar ponselnya. Ada apa Sarah tiba-tiba menelpon aku? Jangan-jangan terjadi masalah di rumah sakit. Batin Brian mulai resah mendapatkan telepon dari Sarah. Maaf Antonio, aku terima telepon dulu. Ucap Brian pada Antonio.
Brian berjalan keluar dari ruangan Antonio. "Silakan Tuan," sahut Antonio. Sampai di luar ruangan, Brian segera menekan tombol jawab sehingga ponselnya langsung tersambung dengan Sarah. "Halo, Sarah? Ada apa?" tanya Brian dengan nada khawatir. "Brian, aku butuh pertolongan kamu," sahut Sarah. Brian langsung kaget mendengar ucapan Sarah di seberang telepon. Bab ke-35, aku akan lakukan apapun, selama kamu yang minta. Selain merasa khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan di rumah sakit, Brian juga sekaligus merasa senang karena Sarah meminta pertolongan padanya. Brian merasa bahwa Sarah mulai lebih terbuka terhadap dia, buktinya Sarah tidak segan meminta bantuan dia. "Katakan Sarah, ada masalah apa?" tanya Brian tidak sabar. Di seberang telepon, Sarah berusaha menahan tawa saat mendengar nada khawatir pada suara Brian. "Ternyata Brian mengkhawatirkan diriku, sayangnya dia kurang peka dengan sikap aku terhadapnya," batin Sarah. "Sarah, halo, kamu masih di sana? Kamu kenapa?" Brian agak panik karena sudah menunggu cukup lama, sedangkan Sarah tidak kunjung menjawab pertanyaannya. "Ya Brian, aku nggak apa-apa kok. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikan masalah perusahaan keluarga Nora, sahabat aku," kata Sarah. "Oh, syukurlah. Aku kira ada masalah denganmu atau papa kamu," sahut Brian dengan perasaan lega. "Kamu mau kan membantu Nora, Brian?" tanya Sarah setengah memohon. "Selama kamu yang memintanya, aku akan melakukan apapun," jawab Brian dengan nada serius. Ucapan Brian kali ini memang tulus keluar dari dalam hatinya akibat terdorong rasa senang karena Sarah mau meminta tolong padanya. Jawaban Brian membuat Sarah tersenyum senang di seberang telepon. Ada aliran hangat menyerbu ke dalam hatinya akibat ucapan Brian. Entah sejak kapan perasaan terdalam Sarah mulai terikat dengan Brian. Sejak Sarah mengetahui kondisi kakinya yang lumpuh dan perlu terapi jangka panjang untuk proses penyembuhannya, perasaan Sarah jadi sangat sensitif. Dia selalu merasa khawatir jika Brian tiba-tiba tidak peduli lagi padanya karena kelumpuhan pada kakinya tersebut. Saat ini Brianlah satu-satunya orang yang dianggap paling dekat dan paling peduli terhadapnya. Sarah menceritakan masalah yang dihadapi perusahaan keluarga Nora. Mengenai proyek besar yang mereka dapatkan, juga adanya pihak ketiga yang mencoba melakukan sabotase pada proyek tersebut dengan berusaha menghambat pendanaan. Bank-bank yang tadinya sudah sepakat dan membentuk konsorsium untuk pendanaan proyek milik keluarga Nora, tiba-tiba saja membatalkan kesepakatan dan kontrak kerjasama mereka. Awalnya pihak bank menggunakan berbagai macam alasan saat membatalkan kesepakatan pendanaan proyek tersebut. Tetapi setelah Papa Nora melobi salah satu pejabat bank yang memang sudah sangat akrab dengannya, akhirnya diketahui bahwa bank-bank yang tergabung dalam konsorsium tersebut telah ditekan oleh pihak ketiga yang memiliki kekuasaan besar agar membatalkan kesepakatan pengucuran dana dari konsorsium bank mereka. Masalahnya sampai saat ini, Papa Nora yaitu Adam Baran masih belum bisa melacak siapa pihak ketiga yang ingin mengacaukan proyek prestisius keluarga mereka. Kata Sarah menutup penjelasan panjangnya terkait kesulitan yang menjerat keluarga Nora. "Berarti pihak bank tidak mau membuka informasi tentang identitas pihak ketiga yang menekan mereka?" tanya Brian. "Betul Brian. Mereka khawatir pihak ketiga tersebut akan berbalik mengacaukan bisnis perbankan mereka jika mereka membuka rahasia pihak ketiga tersebut," sahut Sarah. "Tolong kamu minta Nora untuk mengirimkan company profile perusahaan keluarganya dalam bentuk soft copy untuk aku pelajari. Minta juga pada Nora untuk mengirim copy kesepakatan pendanaan dari konsorsium bank, kalau bisa saat ini juga, mumpung aku sedang di Royal Bank dan sedang berdiskusi dengan Tuan Antonio selaku manajer Royal Bank," kata Brian. "Secepat ini? Kamu sungguh serius mau membantu Nora?" Sarah sampai dibuat tak percaya saat Brian langsung bereaksi dengan cepat untuk membantu Nora. "Selama calon istriku yang meminta, aku tidak akan menundanya sedetik pun," ucap Brian, yang membuat hati Sarah berbunga-bunga.
Gak usah ngegombal, obati saja dulu penyakit tidak peka kamu itu. Sahut Sarah dari seberang telepon. Brian tersenyum kecut mendengar ucapan Sarah yang telah kesekian kalinya mengatakan bahwa dia tidak peka, bahkan kali ini Sarah menyebut ketidakpekaannya tersebut sebagai penyakit. Cepatlah kamu telepon Nora, jelaskan permintaan aku tadi, semakin cepat semakin bagus. Ujar Brian untuk mengalihkan pembicaraan tentang PK dan tidak PK yang masih membuat dirinya tidak nyambung alias bingung. Oke, aku tutup dulu teleponnya, bye Brian. Belum juga Brian menjawab, Sarah sudah langsung memutuskan sambungan telepon mereka. Dasar cewek, kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkan, main kabur saja. Gerutu Brian dalam hatinya. Brian memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, kemudian dia masuk kembali ke dalam ruang kerja Antonio dan duduk kembali di depan Antonio. Antonio, mungkin sebentar lagi aku akan membutuhkan bantuan kamu karena barusan teman aku minta tolong ada masalah dengan perusahaannya. Dan sepertinya masalah ini sangat terkait dengan pekerjaanmu Antonio. Ucap Brian sembari menunggu kiriman file yang dia minta kepada Sarah. Baik Tuan Watson. Jawab Antonio. Sambil menunggu kiriman file dari Sarah, Brian kembali bertanya pada Antonio hal-hal yang terkait dengan Royal Band dan juga Dragon Corp. Antonio, berapa lama kamu mengenal Charles? Tanya Brian. Mendengar pertanyaan Brian yang menurut Antonio tidak ada hubungannya dengan masalah bisnis yang sedang mereka diskusikan, Antonio agak kaget juga. Hampir 3 tahunan Tuan Watson. Jawab Antonio pendek saja. Oh, baru 3 tahun. Aku pikir sudah lama kamu kenal dengan Charles. Tukas Brian dengan nada sedikit kecewa. Tuan Charles yang merekrut saya, waktu itu saya masih bekerja di bank lain dan tidak sengaja bertemu Tuan Charles saat beliau ada keperluan bisnis dengan bank tersebut dan kebetulan saya yang melayaninya. Ujar Antonio. Karena suka dengan cara kerja saya, Tuan Charles menawari saya untuk pindah bekerja di Royal Band dengan tawaran gaji yang sangat tinggi. Tentu saja tawaran Tuan Charles saya terima dengan senang hati dan disinilah saya berada saat ini Tuan Watson. Saya sendiri tidak begitu mengenal Tuan Charles secara pribadi. Antonio mengakhiri penjelasannya. Antonio adalah orang pintar, dia tahu jika Brian sedang mencari tahu tentang Charles makanya dia berusaha menyenangkan Brian dengan menjelaskan secara detail awal perkenalan dia dengan Charles. Sayangnya dia sendiri juga tidak mengetahui latar belakang Charles. Saat Brian akan menanggapi kalimat Antonio, ponselnya bergetar karena ada notifikasi pesan masuk dari Sarah. Ada 2 kali Sarah mengirim pesan dalam bentuk file PDF. File pertama berupa company profile perusahaan keluarga Nora, sedangkan file kedua berupa perjanjian pendanaan dari konsorsium bank untuk proyek yang sedang digarap oleh papanya Nora. Antonio, tolong kamu print kedua file tersebut agar lebih mudah kita mempelajarinya. Kata Brian sambil mengirimkan kedua buah file dari Sarah ke ponsel Antonio. Ponsel Antonio terhubung dengan printer canggih yang ada di ruang kerjanya. Dengan mengaktifkan Bluetooth-nya, Antonio segera mencetak file tersebut yang ternyata jumlah sekitar 25 lembar setelah dicetak. Ada 10 lembar yang berisi company profile dan 15 lembar adalah kontrak pendanaan proyek. Saat Antonio melihat nama perusahaan pada company profile tersebut, dia langsung teringat dengan Adam Baran, pemilik perusahaan yang tertulis di lembaran tersebut. Ada hubungan apa antara Adam Baran dengan Tuan Watson? Batin Antonio. Ada muncul sedikit rasa khawatir pada diri Antonio terkait hubungan Brian dengan Adam Baran. Masalahnya, Antonio pernah menolak kredit yang diajukan oleh Adam Baran yang dananya akan digunakan untuk membiayai proyek yang sedang Adam Baran kerjakan. Tentu saja pengajuan kredit tersebut dilakukan Adam Baran sebagai upaya terakhirnya untuk menyelamatkan perusahaan setelah konsorsium bank membatalkan kesepakatan pembiayaan mereka. Bukan tanpa alasan Antonio menolak kredit yang diajukan oleh Papa Nora karena waktu itu banyak informasi yang masuk ke dia yang menyatakan bahwa perusahaan milik Adam Baran adalah perusahaan tidak sehat, sampai-sampai konsorsium ban saja membatalkan rencana pendanaan mereka. Brian yang melihat Antonio mengerutkan dahinya dan terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu segera bertanya. Aku yakin kamu pasti mengenal pemilik perusahaan dalam company profile ini,
Antonio. Ucap Brian yang langsung membuyarkan lamunan Antonio. Betul Tuan Watson, saya kenal dengan Tuan Adam Barron, pemilik perusahaan tersebut. Jawab Antonio dengan sejujurnya. Apa kamu pernah berhubungan dengan Adam Barron, Antonio? Antonio sedikit bingung untuk menjawab pertanyaan dari Brian ini. Dia takut salah jawab karena dia tidak mengetahui hubungan antara Adam Barron dengan Brian. Sebenarnya, dari awal Brian sudah menduga jika kemungkinan besar papanya Nora pernah mengajukan kredit ke Royal Bank ini dan kemungkinan besar pengajuan kredit tersebut telah ditolak oleh Antonio. Tenang saja Antonio, aku tidak akan menyalahkan kamu terkait apapun yang kamu lakukan terkait pekerjaanmu sebagai bankir. Pasti kamu punya pertimbangan yang matang untuk menerima ataupun menolak pengajuan kredit dari para pengusaha, tentu saja termasuk Adam Barron. Kata Brian. Ucapan Brian langsung membuyarkan kekhawatiran dalam hati Antonio. Dia kagum dengan sikap profesional yang ditunjukkan oleh Brian.